Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-19. Selamat mendengarkan. Tapi kata-katanya yang penghabisan memberi pula harapan besar kepadanya. Tambahan pula teringatlah ia masa disolok waktu Kori seolah-olah tidak sadarkan diri dalam pelukannya. Tidak, perangai serupa itu menunjukkan perempuan yang sejati, yang berhawa nafsu secara perempuan yang galib. Kedua anak muda itu berjanjilah bahwa Kori akan termasak ke rumah sahabatnya di pabrik kopi Gunung Wayang di bawahan Probolinggo. Sementara itu Hanapi harus menanti saja. Mereka tidak akan berkirim-kirim surat. Jika Kori sudah mengambil keputusan, tentu Hanapi akan mendengarnya, baik dari surat ataupun dari mulut Kori sendiri. Dalam 3 hari sesudah itu, kedua sahabat itu menyelesaikan hal ihwal Kori saja. Menyewa pavilion harus diperhatikan. Demikian juga mengambil makanan. Barang-barang Kori yang masih ada di Menatu disuruh lekaskan. Pada hari yang keempat berjabat tanganlah keduanya di stasiun Gambir dengan tidak kuasa berkata-kata banyak. Masing-masing bersedih hati waktu bercerai itu, dan keduanya menaruh bimbang tentang kesudahan cerita di masa yang akan datang. Sesungguhnya Kori belum dapat menetapkan hati buat menjadi istri Hanapi. Cintanya cukup, sesuatu alangan pun tak ada lagi buat menjadi suami istri. Tapi apakah sebabnya? Maka Kori masih belum berani menempuh jalan itu. Pertanyaan itu Kori sendiri pun tak dapat menyahutinya. Ia tak tahu apa yang menjadi alangan. Yang diketahuinya hanyalah bahwa hatinya amat berat memperkenankan kehendak Hanapi itu. Tapi sementara itu diketahuinya pula bahwa sangat beratlah pula hatinya bercerai dengan Hanapi. Dirasainya bahwa sedang bercerai dengan sahabat yang hanya seorang itu saja. Kori sudah yakin bahwa jika sudah datang waktu ia ingin bersuami, hanya yang seorang itulah saja yang akan diterimanya. Luar dari Hanapi tak ada lagi laki-laki lain tempat hatinya melekat. Waktu Hanapi dalam berjabat penghabisan berkata dengan suara gemetar, "Sampai bertemu lagi, Kori." Maka menyahutlah ia dengan suara yang gemetar pula. "Mudah-mudahan, Han," sahut Kori. Waktu kereta api menderu keluar stasiun, menolehlah Kori sekali lagi dari jendela ke belakang, melambai-lambaikan tangan, lalu kembalilah ia duduk mengempas ke atas bangku dan bersandar menutup matanya. Yang dirasanya pada ketika itu ialah bahwa yang tinggal di belakang seolah-olah bahagian dari tubuhnya sendiri. Belum sebulan Hanapi menanti, maka dengan girang hati ia sudah menerima surat dari Kori. Demikian bunyinya. "Kristi, sedapat surat ini, kau mintalah perlop seminggu. Datanglah ke Probolinggo. Sedapat surat ini, kau mintalah perlop seminggu. Datanglah ke Probolinggo, menumpang di Hotel Semeru. Dari sana engkau minta sambung telepon ke Tuan Administrator Kebun Kopi Gunung Wayang. Minta bicara dengan aku. Maksudku hendak memperkenalkan tunanganku dengan sahabat-sahabat di sini. Kori." Dengan tidak susah payah dapatlah Hanapi perlop seminggu, dan 2 malam setelah menerima surat itu ia pun sudah ada dalam kereta api yang membawanya ke ujung pulau Jawa sebelah timur. Pada malam hari yang kedua barulah ia sampai ke Hotel Semeru, dan sebelum mandi dan bertukar pakaian ia pun sudah mendapatkan telepon minta disambung bicara dengan Kori. Tidak lama antaranya Kori sudah menyahut, tapi heranlah Hanapi melihat peranginya, karena sekali-kali Kori tidak terdengar gembira. Hanya dengan pendek ia berkata, "Esok pagi aku ada di Hotel Semeru, Hanapi." Hanapi mencoba juga bertanyakan ini dan itu, tapi Kori menyahut dengan tergopoh-gopoh. "Esok saja," sahut Kori.
Meskipun Hanapi sangat lesu turun dan kereta api yang mengguncangkan dan mengoyak badannya 2 hari lamanya, tapi semalam malam itu sekejap pun ia tidak tidur karena bimbang hatinya. Apakah yang sudah terjadi? Kenapa Kori berkata-kata dengan pendek saja? Mustahil ia akan memutuskan pergaulan karena suratnya masih berkata tunangan, sedangkan Kori menyuruh ia datang sejauh itu. Esok pagi Hanapi berjalan sepenuh halaman hotel dengan tidak berhenti-hentinya. Yang masuk perutnya hanyalah kopi secangkir, sedang roti sekerat kecil hampir-hampir tak dapat ditelannya. Antara semenit ia mengeluarkan arlojinya yang setiap kali disangkanya mati. Dari yang punya rumah makan ia mendengar bahwa perjalanan dari pabrik kopi ke Probolinggo hanyalah boleh berlaku dengan mobil saja. Jadi terpaksalah ia menanti di hotel. Kira-kira pukul 10 menderulah sebuah otok besar yang berkilat-kilat dengan perhiasan tembaganya masuk ke halaman hotel, dan tidak lama antaranya turunlah Kori seorang diri sambil memerintahkan kepada jongos rumah makan menurunkan koper-kopernya. Hanapi menghambur mendapatkannya, berjabat tanganlah keduanya sambil berpandang-pandangan dengan hati berahi. "Hani, bersiaplah karena kita mesti berangkat dengan segera ke Surabaya, supaya jangan sampai bermalam di sini," kata Kori. "Kori," sahut Hanapi, "nantilah di atas kereta api ku ceritakan semua. Sekarang kau mesti menyelesaikan kopermu dan rekening hotel." "Ah, lesu rasanya badanku. Alangkah senangnya bila ku dapat berhenti sehari semalam di sini. Tapi janganlah kita lalai, di Surabaya boleh berhenti." Tidak lama antaranya kedua anak muda itu sudah ada pula di kereta api menuju ke Surabaya. Dan setelah berangkatlah kereta, maka Kori menarik napas panjang seolah-olah mendapat keringanan daripada suatu beban yang berat. Untunglah di kelas 2 hampir kosong, jadi kedua anak itu boleh leluasa berkata-kata. Hanapi tidak bertanya-tanya sebelum Kori memulai berkata-kata. Setelah lama duduk termenung, berkatalah Kori, "Ah, lapanglah dadaku meninggalkan negeri yang sempit ini. Ku minta engkau datang ke tempat yang jauh ini karena besar benar maksudku tentang hal pertunangan kita. Dengan sahabatku sudah ku mufakatkan hendak menyuruh jemput engkau dari hotel, dinanti makan di rumah sahabatku buat merayakan pertunangan kita. Sahabatku itu amat bersuka hati akan berlaku serupa itu. Tapi setelah masuknya itu sampai pada ayahnya, keadaan kami kedua seolah-olah sebagai disiram dengan air es. Pada mulanya ayah itu sangat gembira hendak merayakan pertunangan sahabat anaknya. Tapi demi didengarnya siapa konon tunangannya itu, berubahlah air mukanya. Rupa-rupa saja keberatannya buat menerima engkau di meja makan, hingga batalah maksud itu sama sekali. Sesayang-sayangnya kepadaku pada mulanya, setelah mendengar bahwa aku bertunangan dengan seorang Melayu yang masuk Belanda, maka perindahannya kepadaku berubah. Meskipun ia masih menyuruh antarkan aku dengan mobilnya ke Probolinggo, tapi anaknya dilarangnya keras buat turut mengantarkan. Demikianlah nasib pertunangan kita, Han," sahut Kori kepada Hanapi. Hanapi terpekur sejurus lalu berkata, "Apakah maksudmu sekarang, Kori?" "Hendak pulang saja ke Betawi. Di situ kita kawin dengan diam-diam saja." "Benar, Kori," sahut Hanapi dengan gemetar suaranya. "Hilangkanlah segala kemasgulanmu tentang perindahan orang-orang di Gunung Wayang itu. Kita tidak pernah memikirkan hal perindahan orang lain. Bagi kita berdua ini masih luas." "Hilangkanlah segala kemasgulanmu tentang perindahan orang-orang di Gunung Wayang itu. Kita tidak pernah memikirkan hal perindahan orang lain. Bagi kita berdua ini masih luas." "Ya, Han, tapi sedianya aku hendak merayakan juga pertunangan kita secara sederhananya, buat sekali saja seumur hidup. Meskipun sebenarnya sudah kumaksud juga hendak kawin dengan diam-diam saja. Ingatlah, kita tak mempunyai kaum keluarga, tak mempunyai sahabat yang karib. Hanya yang seorang itulah yang kupandang sebagai sahabat karibku."
Ia sendiri memang ingin menyenangkan hatiku, tapi apa boleh buat karena ia tidak berkuasa. Kami sudah berjanji pula akan merayakan pertunangan kita di antara kita bertiga di Hotel Semeru. Sahabatku itu ada menaruh uang tabungan yang hendak dibelanjakannya, tapi apa boleh buat, ayahnya tidak mengizinkannya. Dia turut mengantarkan aku ke Probolinggo. Janganlah kau susahkan pasal tidak dapat merayakan itu, Kori. Buat dua orang tunangan, buat dua orang suami istri yang berkasih-kasihan, tak adalah masa bersukaria lain daripada berduaan-duaan saja. Daripada berdua-duaan saja. Peduli apakah kita pada dunia ini, asal kita hidup berkasih-kasihan dan bercinta-cintaan. Sungguh benar pendapatmu, Han, sahut Kori. Seolah-olah berkata pada dirinya sendiri, asal kekal percintaan kita dan kekal kita hidup berkasih-kasihan. Di Surabaya mereka menumpang semalam di suatu pension kecil mengaku nama Tuan dan Nona Han, yaitu sebagai dua orang saudara meminta kamar seorang. Mereka pun sekali-kali tiadalah menunjukkan laku orang bertunangan, melainkan semata-mata sebagai dua orang adik dan kakak saja, yang di dalam perjalanan ke Betawi terpaksa menumpang semalam di Surabaya. Setapak pun mereka tidak keluar dari halaman rumah tumpangan, meskipun tamu-tamu yang lain datang ke meja, makan dengan serba indah dan bersedia-sedia hendak memuaskan hawa nafsu di malam itu. Ke tempat keramaian di dalam kota, yang seolah-olah menyeru kecil besar, tua dan muda keluar rumahnya, Kori sendiri tidak keluar ke meja makan, berkata sakit kepala dan minta makan di kamar saja. Pada keesokan harinya, waktu subuh mereka sudah ada pula di stasiun, dan tidak lama antaranya duduk pulalah mereka di dalam kereta ekspres yang membawanya ke Bandung. Di dalam kereta penuh penumpang, Kori berlaku sebagai orang yang sakit kepala, dan sepanjang jalan bersandarlah ia di atas bangkunya sambil menutup matanya. Setiap sampai di stasiun besar, Hanapi turun mendapatkan bufet tempat menjual buku-buku dan membawa sejilid atau dua jilid buku ke tempat duduknya. Sebuah pun di antara buku-buku itu rupanya tak ada yang menarik hatinya, karena baharu 10-20 helai dibacanya. Buku itu pun sudah dilemparkannya ke tempat barang-barang di atas kepalanya sambil mengeluh, "Bah, tak ada sekalimat jua yang dapat menarik hati." Kori membuka matanya sejurus, berkata sebagai orang yang sedang lelah di dalam sakit payah, "Ah, ya Han, siapakah yang sanggup membaca di hari sepanas ini? Oh, bukakan pulalah jendela kaca itu, supaya angin masuk ke dalam kereta." Dengan segera Hanapi sudah menurunkan jendela kaca, dan meskipun angin yang keras berhembus pada rambut Kori sampai mengusutkan hiasannya, tapi anak gadis itu tinggal bersandar menutup matanya dengan tidak mengindahkan rambutnya yang menjadi kusut. Hanapi memandang dengan bimbang sejurus pada tunangannya lalu berkata, "Sebaik-baiknya engkau pindah tempat, Kor. Duduklah di tempatku ini. Tentu engkau terlindung pada angin." Dengan tidak menyahut sepatah jua, Kori bangkit dari tempatnya lalu berpindah duduk ke bangku Hanapi yang ada di mukanya. Setelah duduk, ia bersandar pula menutup matanya sebagai orang sakit yang tidak mengindahkan segala temasa yang ada sekelilingnya. Kori menyadari untungnya teringatlah ia akan keadaan orang lain yang sedang membuat perjalanan jauh dengan tunangannya atau dengan suami yang baru menikahinya. Bagi istri sebagai itu, tentu segala sesuatu yang kelihatan di jalan akan dipandang indah. Seekor kerbau yang termenung di tengah sawah yang baru disabit padinya ditunggui oleh seorang anak gembala yang berbaring-baring di atas pematang sawah. Bagi perempuan itu akan menarik hati dan dipandangnya sebagai suatu keadaan yang menunjukkan aman dan damai di dunia ini. Suatu benda yang keruh airnya melalui sawah dengan berputar berliku-liku, diapit pohon-pohon dedap yang hampir tidak berdaun, dipandangnya sebagai suatu gambar tanah timur yang masyhur indahnya. Dan tidak akan dapat dilupakan seumur hidup suara suling orang buta yang musafir di tempat-tempat perhentian kereta, sangat merawankan hatinya.
Dan merdulah ia terdengar oleh telinganya. Bagi perempuan yang serupa itu adalah perjalanan dengan kekasih itu buat menyenangkan hatinya dan buat menunjukkan luas, aman, dan permainya alam ini. Apakah yang dikandung oleh Cory dalam kalbunya waktu ia di dalam kereta ekspres duduk berhadapan dengan tunangannya? Entahlah, dadanya berasa sesak, suatu pun tak dapat menarik di tengah jalan. Pada perasaannya, jalan kereta ekspres terlalu lambat. Alangkah senang hatinya bila ia sampai ke Bandung, ke tempat perhentian. Menyesalkah Cory? Entahlah, cintanya kepada Hanapi tidak kurang sedikit pun. Ia tidak menyesal atas langkahnya yang sudah menerima Hanapi jadi tunangannya. Tapi sementara itu jalan yang hendak ditempuhnya berupa gelap gulita, bahwa timbullah suatu keyakinan di dalam hatinya bahwa akan aman sentosa hidupnya bila ia tidak bertemu dengan Hanapi di dalam perjalanan kehidupannya. Maka disadarinya tuh untungnya dengan hati yang amat sedih setelah ia mulai merasa nafsu berahi dan sudah sampai kepada zaman mengenang-enangkan hal orang bersuami istri. Maka sungguh berlainan benar kenang-kenangan Cory tentang masa bertunangan daripada yang dideritanya di dalam perjalanan itu. Setiap orang yang bertunangan akan bercengkrama dan bercumbu-cumbuan meski di muka orang banyak sekalipun. Pada saat itu Cory berasa segan akan berpandangan dengan Hanapi. Sekali-kali ia tidak suka bila ada yang mengetahui keadaannya dengan Hanapi yang sebenar-benarnya. Sesenang-senang hatinya ialah bila sekalian orang menyangka bahwa mereka hanyalah bersaudara saja. Menyesalkah ia bahwa ia sudah menyerahkan untungnya ke tangan laki-laki itu? Susahlah Cory akan menyahuti pertanyaan itu dalam hatinya. Hanya yang diketahuinya bahwa ia sebagai setengah terpaksa menerima Hanapi jadi suaminya karena kasihan. Ya, cinta Cory kepada Hanapi semata-mata hanya berdasar kepada kasihan. Waktu kereta ekspres masuk stasiun Bandung, hari pun sudah malam, sudah hampir pukul 8. Seketika mereka sudah duduk di dalam taksi yang disuruh membawa ke Hotel Andreas. Di dalam oto, Hanapi merabat tangan Cory yang ditarik oleh Cory perlahan-lahan. Cory, kata Hanapi dengan sedih. Ya, Han, menyesalkah engkau? Apakah faedahnya pertanyaan serupa itu, Han? Sebelum kita berangkat ke Burger Lichtenstein, aku masih berkuasa memutuskan tali kongkongan bila aku benar menyesal. Perangimu tidak secara mestinya, sahut Hanapi. Badanku berasa letihan, kepalaku pening. Perangai kita tidak secara orang bertunangan. Enggankah engkau akan menjadi istriku karena tak cukup cintamu kepadaku? Enggan, Han. Jika aku enggan, adakah alangannya buat berkata terus terang dari sekarang? Aku sudah berjanji akan menjadi istrimu. Dan bagi manusia yang ingin disebut oleh sesamanya manusia, haruslah janji itu ditepati. Benar, Cory, tapi hatiku amat bimbang melihat perangimu dari kemarin. Perlihatkanlah sedikit bagaimana cintamu kepadaku. Pada saat itu, Otto sudah masuk ke dalam halaman rumah makan. Cory berasa lapang dadanya waktu ia berkata, perkawinan yang terikat oleh cinta itu saja mudah putusnya, Han, karena cinta itu boleh habis. Ketahuilah olehmu bahwa dari bermula engkau bercita-cita hendak meminta aku jadi istrimu. Maka yang terlebih kurasai atas dirimu ialah kasihan. Kasihan yang tidak berhingga. Dan pada hematku, tali perkawinan antara suami dengan istri yang dijalin daripada perasaan kasihan itu akan lebih kukuh daripada pertalian lain-lain. Hanya kasihan saja, Kor, sahut Hanapi. Lebih dari itu jangan kau harap-harap dahulu, Han. Hanapi mengeluh panjang. Jongos-jongos rumah makan berebut menurunkan koper mereka itu. Ada 2 kamar? Demikian Cory bertanya. Adanya asal tuan cepat ke kantor.
supaya jangan didahului oleh orang lain, sahut jongos tersebut. Sementara Kori menanti di beranda muka, Hanapi pergi ke kantor rumah makan, lalu minta 2 buah kamar buat dia dan buat adiknya. Maka kembalilah ia ke tempat Kori menanti, sedang Kori berkata kepada jongos bahwa ia menanti makanannya di kamar saja. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.